Damar berbaring di atas dipan di dalam kamarnya, dalam posisi meringkuk, berbalut kain sarung yang tipis. Tengah malam telah lewat, subuh pun hampir menjelang. Udara terasa sangat dingin menusuk tulang. Dengan tubuh yang menggigil dan suara gigi yang bergemelutuk, ia semakin menekuk kedua lututnya ke arah dada, agar seluruh permukaan sarung bisa menutupi tubuhnya. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Sore tadi tampak hanya gerimis, namun semakin malam malah semakin deras dan seperti tak ada tanda akan segera berhenti. Guru dan Guntur menggelegar bersahut-sahutan. Dari balik jendela kaca yang ditutupi kain tirai yang tipis, ia bisa melihat kilatan petir yang menyambar-nyambar di atas permukaan sawah di depan rumahnya. Sepetak sawah yang merupakan satu-satunya warisan dari mendiang sang ayah yang kini digarap oleh orang lain. Damar memasang telinga. Tak terdengar suara apapun dari arah kamar sang adik yang terletak di seberang kamarnya. Gadis belia itu sudah terlelap sejak lepas Isya tadi. Suti adalah adik Damar dan sekaligus saudara sekandung satu-satunya. Semenjak kematian kedua orang tua mereka, alhasil Damarlah yang mengambil alih tanggung jawab bapak ibunya untuk Suti. Dalam kegelapan kamar, Damar berusaha untuk tertidur dengan cara memaksa diri untuk memejamkan matanya. Toh dalam keadaan mata terbuka pun, hanya kilatan petir di luar yang bisa dilihatnya. Setelah sekian lama, kantuk pun mulai menguasai diri Damar. Meski masih sedikit menggigil, namun perlahan ia bisa mulai jatuh tertidur. Baru beberapa saat terlelap, tiba-tiba saja ia merasakan ada sesuatu yang dingin menelusup ke dalam sarungnya dan menyentuh betisnya. Sentuhan itu ringan, namun sangat dingin, bagai hembusan uap es yang mengusap kulitnya. Seketika Damar terkesiap dan memekik pelan. Dengan refleks, ia pun segera menarik betisnya dan langsung duduk. Kantuknya seketika menghilang. Dalam bayangannya, ada binatang, mungkin ular atau binatang lain, yang mencoba menelusup ke dalam sarungnya untuk mencari kehangatan. Damar merasa ngeri. Ia pun segera bangkit berdiri dan berjalan ke arah lemari pakaian yang terbuat dari kayu jati. Dari atas lemari itu, ia meraih sebuah lampu minyak kecil serta sekotak korek api dan lalu menyalakannya. Ia jarang sekali menyalakan lampu minyak itu karena cahaya dari lampu minyak besar yang berada di ruang tengah cukup menjangkau ke dalam kamarnya. Kamar Damar tak berdaun pintu, hanya kusen bertirai kain yang berfungsi untuk menghalangi pandangan dari luar, sehingga cahaya samar dari lampu minyak besar itu akan cukup untuk menerangi kamar Damar. Pun biasanya, Damar lebih suka tidur dalam keadaan gelap. Saat menjelang waktunya tidur, Damar akan mematikan lampu minyak besar itu dan hanya menyalakan lampu minyak kecil untuk menerangi ruang depan. Dengan lampu minyak yang menyala di genggaman tangannya, mata Damar nyalang mencari-cari di sekeliling kamar. Penasaran sekali dengan binatang apa
yang baru saja telah menyentuh betisnya. Nyala api dari lampu minyak itu bergoyang dengan keras karena hembusan angin dingin yang lumayan kencang berhembus dari sela dinding papan. Bayangannya meliuk-liuk di sepanjang dinding kamar. Damar menunduk untuk memeriksa di bawah dipan. Kosong. Hanya ada sepasang sandalnya di sana. Tak ada binatang apapun. Hanya ada dipan, sebuah lemari, dan sebuah meja di kamar itu. Damar melirik ke arah lemari. Saat melihat pintu lemari itu masih tertutup rapat dengan anak kunci yang tergantung seperti posisi semula, membuat Damar merasa enggan untuk memeriksa ke dalamnya. Kalaupun ada binatang yang bersembunyi di dalam lemari itu, pasti setidaknya akan ada sedikit celah dari pintu yang sedikit terbuka. Tapi tidak, pintu itu tertutup sangat rapat. Lalu, di manakah binatang itu bersembunyi? Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi di dalam kamar ini. Pasti binatang itu telah melarikan diri keluar kamar. Dengan menengkus kesal, Damar memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan memeriksa seisi rumah. Mulai dari ruang depan, ruang tengah, dan dapur yang terakhir. Hasilnya nihil. Seisi rumah itu tampak normal seperti biasanya. Hanya kamar Suti yang luput diperiksanya, karena pintu kamar itu masih tertutup rapat seperti semula. Rasa lelah dan kantuk yang menguasai membuatnya memutuskan untuk kembali melanjutkan tidurnya. Damar pun berbaring di atas dipan dan mulai menarik sarungnya hingga menutupi bahu. Beberapa detik setelah memejamkan mata, sontak ia terkesiap saat lagi-lagi ada sentuhan dingin meraba telapak kakinya. Dengan gemetar, perlahan Damar memberanikan diri untuk membuka matanya. Dan seketika, berbarengan dengan suara petir yang menyambar, ia pun berteriak nyaring. Namun, ia tak bisa mendengar suaranya sendiri. Di hadapannya, kini telah duduk sosok Sumiati dengan posisi menyamping di pinggir dipan. Sosok itu memandangnya dengan raut muka sedih tergambar di kulit wajahnya yang pucat, dengan bola mata kelabu tanpa tanda kehidupan di sana. Telapak tangan kanan Sumiati kembali mengelus telapak kaki Damar. Namun, kali ini tiba-tiba berhenti dan mencengkeram pergelangan kakinya. Damar gemetar hebat. Sosok Sumiati memajukan tubuhnya yang kini semakin memanjang tak masuk akal. Meski tangannya masih mencengkeram pergelangan kaki Damar, namun perlahan wajah pucat perempuan itu mendekati wajah Damar dan berhenti tepat di depan wajah pemuda itu sambil mengeluarkan sebuah permohonan yang terdengar seperti rintihan. "Tolong Janti." Lalu, seketika wajahnya tersentak ke belakang dan kembali ke posisi semula di dekat kaki Damar. Damar pun bisa menjerit keras kali ini, bersamaan dengan sosok Sumiati yang seketika lenyap. Perasaan Damar yang terguncang membuat tubuhnya bergetar hebat. Ia memeluk tubuhnya sendiri dengan kepala tertunduk dan mata yang terpejam rapat. Sekian lama ia berada dalam posisi seperti itu, sambil mencoba mencerna tentang apa yang baru saja dilihatnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa kejadian itu
hanyalah sebuah mimpi buruk semata. Setelah agak tenang, barulah Damar menyadari bahwa sedari tadi daun jendela kamarnya berderak-derak tertiup angin. Rupanya daun jendela itu terbuka karena hembusan angin yang keras, atau kemungkinan karena ada engselnya yang rusak. Damar yakin sekali ia telah mengunci jendela itu petang tadi. Hembusan angin dingin memasuki kamar itu, membawa butiran hujan. Damar bisa melihat kilatan petir dengan jelas di sela pepohonan di kebun samping rumah mereka. Meski dengan langkah goyah, ia memberanikan diri untuk bangkit dari dipannya dan menutup kembali daun jendela. Jemarinya mencoba menggapai pinggir daun jendela di luar, hingga membuat tangannya basah tersiram hujan. Ia berusaha keras menahan keinginan untuk melihat ke arah luar yang diselimuti kegelapan. Jantungnya yang berdegup kencang mengalirkan darah yang terasa dingin merambati tulang di punggungnya. Saat ia hendak menarik daun jendela itu ke arah dalam, ia merasakan jemari tangan yang beku mencengkeram pergelangan tangannya. Lalu terdengar suara seorang perempuan yang bergetar, menyiratkan permohonan, ketakutan, sekaligus isakan. "Kang Damar!" Lalu disusul dengan penampakan seraut wajah perempuan yang bercucuran darah.